Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti channel Dewi Katayama selama ini. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, yang nonton nggak ada habis-habisnya, Ya. sampai iklan ditonton semuanya. Juga. Dan di like, komennya sangat kita harapkan. pencet tombol terus Notifikasi. terus. Alhamdulillah, hari ini kita berada di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya. Nah, ini generasi peduli anti narkoba akan bagi-bagi masker. Ya. Kalau kemarin sudah ke beberapa kantor wali kota, beberapa Polres, ya kan? Ya. Kita ingin mewujudkan, GPAN juga ingin mewujudkan Jakarta bermasker. Bermasker semua. Nah, ternyata saat ini pandemi masih berlangsung. Betul. Kita juga akan mengulik dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, Kang Didik Kusnadi. Tapi ternyata corona dan narkoba sama-sama bahayanya. Ya, nah, ini layangan singit. Ngapain lagi? Mesti ganggu kalau kita lagi acara, ganggu terus Mas. Layangan putus ini loh, sini loh. Ini udah tegap kayak bendera gitu loh. Tegap. Makanya orang itu kalau kena narkoba boleh play. Ini kena permen karet aja. Malah lengket semua sampai muka-mukanya ketekuk. Cuma sedikit. Ya, sedikit tetap nggak boleh. Jangan sekali-sekali yang namanya coba-coba dengan narkoba. Itu sangat bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya cuma nyoba. Ya tetap nggak bagus. Nanti ketagihan, ya kan, ketagihan. Nah, Bunda Dewi, Mbak Santi Bebek, ini masih saudaranya Donald Trump. Donald Bebek. Nih, perlu kita informasikan kepada masyarakat luas bahwa bagi siapa saja yang pengguna atau penyalahguna narkoba itu berhak mendapatkan rehabilitasi. Karena sudah diatur di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Nah, ini juga ada tamu nggak diundang. Ada tamu tak diundang nih. Ini ngapain ini? Ini biasa kita jelasin ini loh, ada yang play nih. Mau kita nasihati gini hari masuk pakai narkoba. Apa ini? Ini saudaranya Donald Trump. Donald Bebek. Nih, contoh nih. Mas Polo ini alhamdulillah walaupun pernah bermasalah dengan narkoba, tapi tetap jiwanya tobat untuk tidak mengulangi sekali lagi. Ini mabuk permen karet. Mas Polo, saya tadi cuma nyoba sedikit, rasanya itu melayang. Ini narkoba itu jangan ada istilah coba-coba. Ya. Nah, gini. Ini Pak Sekretaris Wali Kotanya sudah menunggu. Nah, kita ke sana. Yuk. Ikuti terus perjalanan Dewi Katayama Channel Stop Narkoba. Selamat siang, Kang Didik apa Pak Didik nih manggilnya? Bebas. Selamat siang. Kan pada pandemi ini kan boleh dikatakan berbahaya ya, Kang ya. Narkoba sama corona itu gimana ya? Apa sama bahayanya apa gimana ya, Kang ya? Kalau bicara bahayanya sebenarnya jauh lebih bahaya narkoba, tetapi kita melihat bahwa kesimpulannya sih satu tagline lah, waspada corona, waspada narkoba. Ya.
sekali lagi waspada corona, waspada narkoba, karena dua-duanya berbahaya. Terus saya dengar-dengar waktu dilantik di Bangka ya? Di Belitung. Oh, di Belitung ya. Itu katanya Kang Didik sempat kena itu corona, gimana tuh ceritanya tuh Kang? Saya OTG ya, tapi hikmah di balik ini adalah satu, buat masyarakat tingkatkan imunitas kita dengan olahraga, tingkatkan imun dengan iman ya. Mental harus bagus karena kenyataan. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh was-was ya, pokoknya kita harus semangat. Yang penting hilangkan imusma itu ya. Ya, yang penting protokol kesehatan dikedepankan. Misalnya waktu itu di swab, ternyata begitu hasil pemeriksaannya sampai dan dia nyatakan positif. Nah di situ saya tidak punya kesiapan mental, belum cukup. Referensi. Kabarnya viral di sana, orang pada takut ya Kang ya, dekat Kang Didi ya, semua karena pada yang pertama takut. Saya. Yang pertama. Ya, jadi orang semua takut ya di sana itu ya. Saya dalam kondisi sehat itu bisa drop. Mental itu bisa drop karena belum tahu. Nah, yang tahu itu ketakutan yang luar biasa. Tetapi setelah saya mendengarkan bahwa 90 sekian persen yang terkena COVID itu bisa disembuhkan. Nah, saya buang perasaan takut itu dan kemudian saya bangkit dan saya terima dengan ikhlas, kemudian bersyukur. Wah, saya jadi tahu ini cara Tuhan mengistirahatkan saya. Yang belasan tahun bekerja kadang lupa waktu, pagi, siang, malam, lupa waktu. Sekarang diistirahatkan nih. Allah berikan istirahat dengan caranya dan hari-hari saya bisa menikmati. Ya, ini poinnya untuk masyarakat, jangan takut, yang penting tetap waspada. Tuh pemirsa tuh ya, cerita Kang Didi kan bagus kan, yang penting sehat, jangan takut, selalu waspada dan jaga kesehatan. Gitu ya Kang ya. Terus kalau narkoba gimana nih Kang? Itu caranya kita harus sadar aja. Sadar diri ya Kang ya. Kalau tidak sadar itu bahaya. Betul. Kenapa kata sadar ini saya kedepankan? Kalau orang sudah sadar bahwa penyalahgunaan narkoba ini sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan, kerugian, kematian. Kemudian sadar bahwa penyalahgunaan narkoba ini adalah proses percepatan menuju ke 3 tempat, rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Saya yakin apapun tawarannya dari siapapun dan bagaimanapun bujuk rayunya, mereka sudah mampu mengatakan tidak. Dan ini sebetulnya kiat untuk bisa selamat dari narkoba. Ingat 3 tempat aja. Begitu ada tawaran, ingat rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Nah, kesadaran yang saya harapkan juga adalah bagi yang belum punya kesadaran untuk tidak menggunakan, bagi yang sementara pakai punya kesadaran untuk berhenti, bagi yang sudah telanjur kena jadi pecandu punya kesadaran untuk mau diobati, untuk sehat ya. Dan Kang, yang terpenting dari pertemuan ini, masyarakat harus tahu bahwa yang sudah telanjur kena narkoba, ketergantungan, apakah itu ringan, sedang, dan berat, jangan takut. Kenapa BNN, Mas Joko, Mbak Dewi, BNN mengusung sahabat masyarakat supaya mereka tidak takut. Betul. Sekali lagi, mereka yang datang ke BNN ya, katakanlah dalam keadaan sakau sekalipun, mereka akan kita bantu, kita fasilitasi untuk rehabilitasi dan gratis. Ya Kang ya, dan gratis tuh. Ya, dan satu juga yang mereka takut supaya hilang takutnya, datang ke sini dengan kesadaran tidak akan dipenjarakan. Tuh, betul. Tidak akan dipenjarakan. Kang, orang yang banyak make itu kan kebanyakan kan yang pengguna ya, yang korban itu pada takut tuh Kang. Gimana cara ngatasinya, mengajak dia sehat? Ya, saya tentu menggunakan kawan-kawan, pihak-pihak yang peduli, yang mau ya untuk menyebarluaskan. Terutama teman-teman mereka mantan-mantan yang sudah sadar, itu kita kedepankan untuk mengajak temannya. Karena kalau BNN yang ngajak, mereka masih takut ragu, ya, masih belum yakin. Untuk itu kita pakai teman sebaya, melalui media ini kita informasikan. Nanti Bu Dewi dan kawan-kawan dengan tim sampaikan, mungkin tetangganya ada yang kena, temannya ada yang kena. Oh, udah tahu kebijakannya, ternyata tidak akan dipenjarakan. Dan kalau perlu jaminkan, Bu Dewi bilang saya jaminannya, saya kenal dengan kepala BNN, gitu ya. Betul, nah, Kang. Salah satu juga cara kita
ini melalui lagu. Dengan Imaniar Production, dengan Pelasindo Foundation, kita bikin lagu War on Drugs. Jadi melalui mereka, cara-cara untuk penyebar luasan informasi dalam rangka membangun kesadaran dan kepedulian ini melalui berbagai kalangan. Kami BNK Kota Jakarta Selatan bersama GPAN menyatakan War on Drugs. Kang, program terbaru di BNN sekarang apa tuh, Kang? Kalau program tetap upaya pencegahan, ya, bagaimana supaya orang tidak menggunakan narkoba, pemberdayaan, bagaimana melibatkan peran serta berbagai kalangan, rehabilitasi untuk mereka yang sudah telanjur kena, kita bangun kesadarannya yang untuk dengan mau cara diobati, tadi ya, kan? Kang Didik bicara tadi ya, Kang ya. Ya, dengan pemberantasan bagaimana sindikat bisa diputus jaringannya. Bukan terbaru juga, tapi Kepala BNN sekarang ini sedang menggelorakan War on Drugs. War on Drugs, ya. Perang terhadap narkoba. Ya mungkin TNI Polri perangnya menghajar sindikat gitu kan. Terus perangnya masyarakat pakai apa? Pakai semangat. Pakai semangat. Masyarakat jangan diam. Masyarakat harus punya semangat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan potensinya. Ya. Paham. Sampaikan walaupun satu ayat itu dalam Al-Qur'an. Ya kan? Betul. Nah, kita harus menyampaikan. Dan saya yakin mereka yang belum paham. Mereka tuh bukan tidak mau, tapi pertama belum tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya BNN harus selalu mengajak ya rajin mereka terus ya, menyemangati ya, terus Kang, mengajak mereka untuk mau ya kan, bertobat sekali lagi perangnya masyarakat itu dengan semangat ya. Kami punya goals nih, Mas Joko, punya goals wujudkan Jakarta Selatan sehat, sejahtera, bersinar dengan melibatkan seluruh kalangan tanpa kecuali untuk bersama-sama membangun kesadaran seluruh kalangan. Kuncinya membangun kesadaran aja. Ya. Kuncinya membangun kesadaran bagi yang pemakai narkoba. Oke, dan sekali lagi jangan takut untuk konsultasi dengan BNN karena BNN sahabat masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut untuk datang ke BNN untuk minta diobati ya, karena itu dijamin tidak akan dipenjarakan. Itu bahasa undang-undang. Kita dilindungi undang-undang. Tidak akan penjarakan. Dewi Katayama Channel mendukung program BNN dengan simbol War on Drugs untuk Indonesia bersinar. Untuk Indonesia bersinar. Preman kesiangan tidur. Preman. Ya Allah. Ini pemirsa keluarga besar Dewi Katayama Channel, mohon maaf, ternyata preman merangkap tukang urut. Jaga malam, habis jaga malam. Siapa sih ini? Gangguin orang tidur aja. Mau direhab apa gimana? Apa mau ditangkap? Gak mau dua-duanya. Lah iya. Capek. Ini tadi kita berdua sama Ibu ngobrol-ngobrol sama Kang Didik Kusnadi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Jadi kita sudah dapat ilmu banyak bahwa pengguna pemakai narkoba dijamin tidak dipenjara. Benar nih. Lah iya, mau dipenjara. Direhab, disembuhkan, jangan takut. Lapor dan datang ke BNN. Bagus kalau gitu. Ini programnya BNN yang baru adalah War on Drugs. Nah, jadi perang melawan narkoba. Udah. Gitu. Ini sebentar lagi, ya kan, pasienmu udah nungguin loh, antri sampai Cipali sana loh. Waduh. Ngurut. Udah, pokoknya kita terima kasih kepada keluarga besar Dewi Katayama yang sudah subscribe, like, ya kan, komen, dan selalu mengaktifkan notifikasi dengan bel teng kebersamaannya. Semoga apa yang kita sajikan, bila ada yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesarnya. Sekali lagi saya akan mengembalikan ke kandangnya. Ragunan sudah menunggu, ayo.